Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jadi kemarin aku ada lihat salah satu iklan bersponsor di YouTube itu berkaitan dengan Unilever. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Unilever ini kan adalah salah satu perusahaan yang mendukung gerakan atau turut berpartisipasi dalam dalam kegiatan pembantaian Zionis Israel di Palestina. Nah, jadi iklannya itu berisi tentang iklannya itu kebetulan adalah iklan Unilever Indonesia yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian dengan adanya iklan itu menjadi pembenaran atau menggoyahkan keyakinan kita bahwasanya Unilever ini tidak lagi bagian dari Israel, atau menggoyahkan keyakinan kita bahwa kita tuh sudah tidak lagi berhenti nih memboikot produk-produk Israel. Nggak begitu ya. Menurut aku ini adalah salah satu cara gitu ya, cara-cara dari mereka, karena bisa dikatakan kan Unilever itu adalah salah satu perusahaan multi national corporation, atau perusahaan yang dia itu memiliki banyak cabang di seluruh dunia begitu, dan pastinya mereka akan melakukan so many things, banyak cara untuk bagaimana caranya mengembalikan customer atau pengguna dari produk mereka. Dan menurut aku itu adalah cara-cara mereka, menurut aku sumbangan atau bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Unilever Indonesia itu adalah salah satu cara mereka untuk kemudian menggoyahkan keyakinan kita agar kita berhenti untuk memboikot produk mereka. Nah, menurutku ini adalah suatu hal yang sengaja dibuat gitu ya, agar kita sebagai orang Muslim goyah dengan keyakinan kita dan kepercayaan diri kita untuk terus memboikot produk-produk Israel. Nah, jawabannya adalah kita harus tetap memboikot seluruh produk-produk Israel. Juga kemarin aku ada lihat di Alfamart, Indomart gitu ya. Biasa kan mereka banyak di sana produk-produk Israel gitu. Jadi pas aku lihat sudah banyak simbol-simbol atau logo-logo dari Unilever itu yang dihilangkan kayak gitu. Jadi kan itu salah satu membuat customer yang membeli itu bingung gitu ya, ini produk Israel atau enggak, karena kan ketika misalnya kemarin ketika ada himbauan dari MUI bahwasanya semua produk-produk Israel itu semua produk-produk dari Unilever itu haram, dipatwakan haram untuk dipakai, maka semua orang yang membeli pasti akan melihat, tentu akan memeriksa gitu ya, memeriksa label ataupun logo dari produk itu sendiri. Nah, kemudian cara yang mereka lakukan adalah begitu, mereka menghilangkan logo dari Unilever itu sendiri. Keren ya gitu. Jadi aku kemarin kebetulan begitu, jadi aku memperhatikan gitu, begitu gesitnya cara para orang-orang kafir ini, itu orang-orang Israel ini, atau orang-orang yang turut andil di dalamnya itu cepat sekali gesit untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang itu sebenarnya mengecohkan kita. Jadi intinya adalah begini teman-teman, bagaimanapun keadaannya gitu, apapun yang mereka lakukan kayak gitu, dalam kata notabene-nya itu kelihatannya baik, sama yang seperti yang aku bilang tadi ya, yang katanya mereka itu Unilever Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan melalui Basnas untuk ke Palestina, tetap aja kita harus tetap memboikot produk mereka, karena mau tidak mau, seberapapun besarnya bantuan yang mereka berikan kepada Palestina, bantuan kemanusiaan yang mereka berikan kepada Palestina, tetap pasti ada darah-darah orang-orang Palestina yang tercurahkan karena biaya-biaya yang mereka kucurkan untuk kegiatan pembantaian itu gitu. Jadi tidak ada kata gitu, tidak ada kemudian pembenaran bagi kita untuk kemudian berhenti memboikot produk mereka. Jadi sebenarnya aku sendiri secara pribadi nggak akan pernah lelah untuk terus mengingatkan teman-teman gitu ya. Mungkin kadang-kadang kita waktu di awal-awal gitu kan, di awal-awal aja kita tuh yang semangat untuk memboikot produk Israel gitu. Aku nggak akan pernah lelah untuk mengingatkan teman-teman semuanya untuk tetap memboikot produk-produk Israel apapun itu, bagaimanapun caranya kayak gitu. Nanti kita akan terus untuk menelaah gitu apa cara-cara yang mereka gunakan untuk
berkamuflase dalam menghindari atau membuat masyarakat ini menjadi kemudian bingung dengan apa yang menjadi keputusan mereka, gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya ini akan menjadi salah satu bagian gitu ya. Walaupun sebenarnya kita sadar gitu, walaupun kita sadar sepenuhnya, aku yakin gitu ya. Pada dasarnya seorang yang namanya profit oriented, kegiatan perusahaan bisnis itu, mereka adalah orang yang paling cepat gitu, orang yang paling cepat melakukan perubahan gitu. Mereka cepat melakukan perubahan, mereka gesit melakukan perubahan karena pada dasarnya mereka ingin agar perusahaan itu untung, kan begitu. Tapi pada dasarnya adalah ketika kita terus istiqomah konsisten untuk tidak memakai produk mereka gitu ya, untuk tidak memakai produk mereka dan kemudian menghindari segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka gitu. Itu adalah menjadi salah satu bentuk terkecil dari upaya kita gitu. Walaupun pada dasarnya kita tidak akan pernah bisa, aku yakin walaupun pada dasarnya boikot yang kita lakukan itu tidak akan pernah membuat perusahaan mereka itu mati secara total. Itu adalah suatu keniscayaan. Aku yakin itu nggak akan mati. Cuman itu adalah salah satu bentuk upaya terkecil kita yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Nah, jadi aku merasa upaya-upaya yang kecil ini pada dasarnya akan memberikan impact, walaupun itu tidak besar, tapi itu memberikan impact yang setidaknya bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Satu, yang kemudian yang kedua itu menjadi salah satu bentuk solidaritas kita sebagai umat Islam itu sendiri, gitu ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi jangan pernah untuk berhenti memboikot produk-produk Israel, walaupun pada dasarnya kita sekarang masih menggunakan produk Israel ya, termasuk ini YouTube, gitu ya. Jadi ini ada beberapa fakta yang aku temukan tuh yang benar-benar ini berdasarkan pada pengalamanku secara pribadi gitu. Jadi memang kita ini sekarang memang bisa dikatakan